Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Masih bab taklidnya. Penjelasan Imam As-Sawi. Imam As-Sawi itu penghasyiah tafsir Jalalain. Itu masyhur. Ini masih di dalam nazom nomor 81. Wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Nah, di dalam menjelaskan wasairul a'immah ai baqihim dan imam-imam yang lain. Wa huwa lughatan al-muqtadabih. Dan imam itu pengertiannya adalah orang yang diikuti. Nu dituturkeun secara lughah itu ya. Wa huwa lughatan al-muqtadabih. Dzakaron kana au unthan, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Atau selain laki-laki dan perempuan, kal Qur'ani, seperti Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu kan diikuti, berarti Al-Qur'an itu al-imam. Makanya nanti ditanya di dalam Al-Qur'an, di dalam kubur, ma imamuka? Jawabannya Al-Qur'an. Maksudnya ma imamuka itu apa yang diikuti. Nah, makanya di dalam mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, kita itu harus punya i'tiqad. Yang kita ikuti itu bukan mujarrad Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan. Jadi bukan meles murni saya ikut Imam Syafi'i, enggak. Tapi yang kita ikuti itu Al-Qur'an. Di dalam perkara-perkara yang ikhtilaf, kita ikut kepada Imam Asy-Syafi'i. Karena kita punya i'tiqad bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau mujtahid. Dan i'tiqad kita kepada kemujtahidan Imam Syafi'i itu bukan i'tiqad mujarrad dari kita, bukan. Tapi kita terpaksa mengikuti keimamannya Imam Syafi'i. Salah satu yang empat ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita itu terpaksa, mau tidak mau, harus ikut salah satu yang empat ini. Bukan kita memilih untuk mengikuti, bukan. Kenapa? Karena yang empat ini, minimal yang tiga, ini mujma' ala kaunihim mujtahidan. Diijma'kan ke mujtahidan mereka semua. Nah, tatkala ini diijma' bahwa mereka itu mujtahid mutlak, maka tidak ada pilihan untuk kita kecuali mengikuti mereka. Salah satunya begitu. Ya. Karena kalau kita tidak mengikuti mereka, berarti kita tidak mengikuti ijma'. Nah, jika kita tidak mengikuti ijma', berarti kita sudah keluar dari jamaah. Sedangkan kata Rasulullah SAW bil makna
Ya, alaikum bil jamaah. Kalian itu awas, hati-hati, harus berbarengan dengan jamaah. Dan jamaah maksudnya itu bukan mayoritas kelompok. Awas, di Iran itu jamaahnya Syiah. Lah terus kita mau ikut Syiah kalau kita di Iran? Ya enggak. Di Arab Saudi itu mayoritasnya Wahabi. Lah terus kita mau ikut Wahabi? Ya enggak. Masa kalau kita nanti ke Arab itikad kita jadi Allah di aras? Enggak. Maksud jamaah itu jamaatul ulama. Jamaahnya para ulama, bukan jamaatul awam atau jamaatul jahilin. Nanti kalau kalian ke Amerika, jamaahnya itu Protestan. Kalau ke Italia, jamaahnya itu Katolik. Kalau ke India, jamaahnya Hindu. Sama di Islam pun maksud jamaah itu nanti dilihat para ulama itu sepakat kepada keimaman yang 4 ini. Ya, itu hati-hati memahami apa? Jamaah itu. Kemudian, Faeta dinu itu nya dinu speakernya. Lambang speaker, lambang headphone eta. Udah speakernya. Bukan lambang headphone sanes. Eta tah nu. Sanesnya. Atau salah. Nah, pilih telebat suantana. Kemudian, nah, mana tadi? Jadi maksud imam itu adalah al-muqtadabih minha dia Al-Qur'an. Wal lauhil mahfuz, termasuk juga lauhul mahfuz. Makanya lauhul mahfuz itu disebut al-imamul mubin. Ya kan? Fi imamim fi kitabim mubin. Lah kitabim mubin itu imam itu disebut juga imamul mubin karena dia itu yang diikuti. Maksud yang diikuti apa? Semua kejadian yang ada di dunia ini pasti ngikut ke lauh mahfuz. Makanya lauh mahfuz disebut imam. Qala ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Dan setiap perkara itu kami telah menyimpannya. Jadi ahsoina itu apa? Telah mencakupnya, bukan menulisnya itu. Itu terjemah sesat. Bukan menulis. Itu mencakup. Kami telah mencakupnya. Fi imamim mubin. Di dalam imamul mubin. Imamul mubin itu apa? Lauh mahfuz. Kenapa? Karena semua kejadian ngikut lauh mahfuz. Ya, dia tergantung apa yang dituliskan di lauh mahfuz. Fal muradu bihi al-lauhul mahfuz. Thumma utliqa ala man balagha rutbata ahlil fadli. Kemudian diitlakanlah kepada orang yang sampai kepada martabat ahlul fadl yang memiliki keutamaan. Lah mereka disebut imam akhirnya begitu. Ya, nah kalau kita misalkan nyebut banyak tuh yang terkenal dengan imam itu. Al-Imam As-Sanusi itu imam. Al-Imam Al-Ghazali itu imam. Karena mereka itu buah pemikiran mereka diikuti. Atau di dalam ilmu tauhid itu jalan pikiran mereka diikuti. Imam juga. Cuman itu imam bagi Syiah. Jadi patokannya sudah beda. Nah Syiah itu patokan imamahnya apa? Imamiyahnya itu. Patokan imamiyahnya Ahlul Bait. Nah nanti dari Ahlul Bait ini mereka punya patokan sendiri. Mana yang layak jadi imam, mana yang tidak layak jadi imam. Nah, itu Syiah. Kalau kita itu patokannya bukan Ahlul Bait. Patokannya itu ilmu. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah kalau ada Ahlul Bait yang ilmunya tinggi, berarti beliau imam. Seperti siapa? Seperti Imam Sanusi. Imam Sanusi itu Ahlul Bait. Beliau itu. Nah kemudian cerdas. Ya sudah berkumpul 2 keutamaan. Apa? Ilmu dan dzurriyyah. Sempurna. Ya, sempurna. Nah kalau misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak punya dzurriyyah. Tapi pada zamannya keilmuannya tidak ada yang mengalahkan. Makanya dijadikan apa? Imam. Jadi imam itu bukan pada keturunan. Tapi pada keilmuan. Nah nanti kalau misalkan berkumpul keilmuan dan keturunan. Wah itu nurun ala nurin. Itu sudah cahaya di atas cahaya. Sudah mah ilmunya tinggi. Apa? Dzurriyyahnya bagus gitu. Ngaji rajin, cucuna Rasul ta, Syarifah ta. Nu saeja na ka mana bae.
Itu ya, ngajilah rajin begitu. Musik bagus makanya ya. Yuk Mas Syarifah lain ngaji kedul. Ngerakeun pisan. Waduh. Ya. Tapi baik, nggak apa-apa. Kalaupun misalkan cucunya Ken Arok, asal rajin ngaji, nggak apa-apa. Wah saya ini cucunya kusir Ken Arok, atau asal rajin ngaji ya bagus, ya bagus. Iya. Oh cucu pastor juga nggak apa-apa lah, asal ngaji bagus. Karena itu nurun, itu yang paling utamanya nanti begitu. Ya. Awas jangan sampai kalian itu balangsak dua-duanya. Geus mah incunakeun arok pagawean mabok. Sia. Terus tunjung. Wal muradu min huna akabirul mujtahidin kal a'immati tsalatsati wa adrobihim. Dan yang dimaksud dengan para imam itu di sini yaitu akabirul mujtahidin. Mujtahid yang besar-besar. Maksud yang besar-besar itu imam-imam yang mujtahid mutlak. Seperti mujtahid yang 3. Nah ini disebutnya yang 3, bukan yang 4. ya karena memang mungkin yang dimaksud nanti itu mujtahid para imam-imam mujtahid di dalam ilmu tauhid, yaitu Al-Imam Al-Asy'ari, dan di dalam fikih misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan di dalam tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi. Atau mungkin yang dimaksud 3 imam mujtahid ini adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Karena Imam Ahmad itu mukhtalafun fi kaunihi mujtahidan gitu. Kemudian fa'ahadus salasati Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaidillah bin Abdi Yazidin bin Hashim bin Muttalib ibni Abdi Manaf jaddin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Di antara yang 3 itu, di antaranya siapa? Nah ini Muhammad bin Idris. Itu adalah nama dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wahwa ibnu Ammil Mustafa. Dan beliau itu adalah anak dari pamannya Rasulullah SAW. Ya, nisbatuhu li Syafi'in. Nisbahnya kepada Syafi'. Li'annahu akramu ajdadihi. Kenapa dinisbatkan kepada Syafi'? Karena Syafi' ini adalah sahabat. Maka biasanya keturunan itu dinisbahkan kepada yang paling tinggi dari kakek-kakeknya. Makanya disebut Asy-Syafi'i. Jadi itu dia nisbah, ya. Nisbah kepada Syafi'i. Bukan tempat itu, Syafi'i itu. Itu nama kakeknya. Ya. Gitu. Kalau saya itu misalkan disebut siapa? Angga Sugih Al-Andai begitu. Karena kakek saya kakek Anda gitu, ya. Itu nisbah. Karena kurang membanggakan. Kalau membanggakan itu dinisbahkan. Kayak gitu. Wa huwa ibnu Ammil Mustafa. Li'annahu akramu ajdadihi wa li'annahu sahabiyun ibnu sahabiyyin, karena beliau itu sahabat, anaknya sahabat. Nah, walida Asy-Syafi'iyyu bi Ghazzata yauma wafati Abi Hanifata. Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau dilahirkan di Gaza pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Wa nasya'a yatiman fi hijri ummihi ma'aqillati 'aisyin wa dayyiqin. Dan beliau itu tumbuh kembang dalam keadaan yatim. Nah, di dalam pengasuhan ibunya. Dengan penghidupan yang pas-pasan. Qillah, sedikit. Wa dayyiqin, dan banyak sekali kesempitannya. Nah yang kayak gini ini biasanya kalau mikir ya jadinya wali. Kalau nggak mikir jadinya garong tuh. Kalau mikir itu jadinya wali. Saya tuh kemarin ngelihat ada video anak kecil, Masya Allah, itu di video ya. Lagi pesantren. Kasian banget. Dia ngeliatin orang jajan, nggak punya duit. Yes. Orang jajan tuh diliatin aja. Orang lewat itu. Orang lewat dari kantin itu diliatin gini. Ngeliatin. Terus duduk lagi nah itu. Ya. Nggak punya uang. Teuing dijajankeun rokok si gehet teh. Teuing kumaha teh. Cuman itu kasihan lah. Kadang-kadang kita mah enggak ngalamin kayak gitu. Ya, kita enggak ngalamin. Anak kita mungkin enggak ngalamin kayak gitu. Tsumma humila ila Makkah wa huwa ibnu sanataini, dan kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau dibawa ke Mekah dan beliau itu umurnya 2 tahun. Nah, tanah Gaza ini kan tanah yang barokah ya. Sampai sekarang itu masih mencetak syuhada. Masih mencetak syahid-syahid.
wa nasya'a biha wa hafazal Qur'ana wa huwa ibnu sab'i sinin. Dan beliau itu tumbuh kembang di mana? Di Mekah dan menghafalkan Al-Qur'an pada saat beliau itu umurnya 7 tahun. Wal Muwatta wa huwa ibnu ashrin, dan beliau itu menghafal kitab Al-Muwatta dalam keadaan 10 tahun umurnya. 10 tahun sudah hafal Muwatta. Kita itu 40 tahun Quran teu apal, Muwatta karek ngadangu kitab naon cenah eta teh. Nah, dulu itu Muwatta itu kitab hadis yang masyhur. Ya, sangat masyhur. Malah sebagian ulama itu berkata itu kitab hadis pertama yang ditaklif, yang dikumpulkan. Ya, disebut Al-Muwatta itu karena dia disorogkeun heula bahasana gitu ya. Itu yang di naon bahasa disorogkeun. Ya gitu lah. Wa adzina lahu syaikhuhu Muslim ibnu Khalid al-Ifta'a wa huwa ibnu khamsa asyarata sanatin ya. Dan siapa gurunya yaitu Muslim bin Khalid mengizinkan beliau berfatwa dalam keadaan beliau itu berumur 15 tahun. 15 tahun sudah boleh berfatwa, dan berfatwa ini bukan mengajar. Mengajar itu mudah keneh ngajar daripada memberi fatwa. Karena memberi fatwa itu harus punya kecakapan melihat realita. Jadi dia harus melihat individu-individu yang datang. Dan apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan keadaan individu yang meminta fatwa. Ya, jadi nggak bisa kalau jadi mufti itu cuman tahu kitab, nggak bisa. Makanya Grand Syekh Al-Azhar itu diantaranya siapa? Syekh Ali Al-Jumu'ah. Beliau itu Grand Mufti, Grand Syekh Al-Azhar. Nah, kalau misalkan Syekh Ali Jumu'ah ini ditanya tentang keuangan, tentang politik, tentang kesehatan, beliau itu tahu. Dan beliau itu punya kitab, itu banyaknya. Kitab di rumah saya, itu banyaknya udah 500 jilid. 500 jilid itu, tapi kalau misalkan judul, itu paling sekitar 80-100 judul. Syekh Ali Jumu'ah itu punya sampai 55.000 judul. Dan itu bukan sekedar dibeli terus dipajang, tapi dibaca. Itu Syekh Ali Jumu'ah itu. Ya. Imam Syafi'i mah umur 15 tahun udah jadi mufti. Makanya orang-orang itu kalau udah baca biografinya Imam Asy-Syafi'i sudah patah hati duluan. Udah patah hati, udah insecure. Makanya sepintar apapun orang zaman sekarang, kalau dia insaf itu nggak berani membantah perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Termasuk diantaranya misalkan Syekh Ali Jumu'ah. Beliau itu kalau tidak mau memakai pendapat Imam Syafi'i, beliau memakai pendapat orang lain, tidak memakai pendapatnya. Kecuali di dalam waqai', perkara-perkara yang kejadian yang para imam dahulu tidak membahas. Baru beliau mengeluarkan pendapat begitu. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mufti. Bukan di Indonesia. Di Mekah. Coba. Ya, di Mekah. Sok sia rek ngalawan kayak Imam Syafi'i. Makanya nih sekarang nih ya, kalau kamu mau punya ilmu seperti Imam Asy-Syafi'i, nggak usah repot sekarang, jadi Syafi'iyah aja, ngaji yang bener tuh. Ya, sebetulnya ilmunya tuh udah enak sekarang itu. Diilzam nanti sama Syafi'iyah juga. Nah, kemudian wa adzina lahu syaikhuhu Muslim ibnu Khalid. Sudah tadi ya, wa alaihi humila haditsu alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Dan nanti ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan alimnya Quraisy akan memenuhi pelosok bumi ilmunya. Nah, itu dimungkinkan. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Imam Asy-Syafi'i. Li'annal kathrata wal intisyara fi jam'il aqtar lam tahsula fi alimi Quraisyin mithlihi, karena seorang alim yang mana beliau itu adalah sukunya suku Quraisy, tidak ada yang ilmunya itu menjamah seluruh pelosok negeri seperti Imam Syafi'i, nggak ada. Siapa lagi? Maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah, mesti ini Imam Asy-Syafi'i.
Qala al-a'immatu minhum Ahmad hadzal alim huwa Syafi'i. Di antara yang menafsirkan hadis itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, itu Imam Ahmad sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang berkata itu? Imam Ahmad. Wathani Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi. Yang keduanya itu ya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Asy-Syaibani. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Nazar ibni Mu'ad ibni Adnan al-Baghdadi. Qadimat bihi ummuhu min Marwaz wa hiya hamilatun bih fawaladathu bi Baghdad wa huwa tilmidzus Syafi'i. Ini Al-Imam Ahmad itu dilahirkannya di Baghdad dan beliau itu adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi di sini itu gimana ya, Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Asy-Syaibani. Beliau itu berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di Nazar bin Ma'ad bin Adnan al-Baghdadi. Nah, ini kalau di sini berarti kalau berkumpul dengan Nabi ya berarti bukan Quraisy tapi ya. Jadi masih ada, ini berarti Imam Ahmad itu beliau masih keturunannya Nabi Ismail berarti. Siapa? Imam Ahmad itu. Imam Ahmad. Qala Asy-Syafi'i kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha afqaha wala awra'a wala azhada wala a'lama minal Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemarin kan saya bilang Imam Syafi'i itu beliau suka berpindah-pindah tempat. Nah, dan beliau itu kan pernah di Baghdad. Jadi dari Mekah pindah ke Madinah, dari Madinah diantaranya pindah ke Baghdad. Nah di Baghdad itu beliau kan mengajar tuh, beliau itu bersaksi mengenai muridnya. Aku meninggalkan Baghdad dan tidaklah aku meninggalkan seseorang di dalamnya yang lebih faqih, lebih wara', lebih zuhud, lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hambal. Itu sudah murid terbaiknya Imam Asy-Syafi'i. Wa kana yuhyil laila kullahu min waqti kaunihi ghulaman. Dan beliau itu tidak pernah tidur malam semenjak beliau anak kecil. Ya, ti budak keneh geus tukang gadang. Percis juga barudak orang ayeuna. Tukang main Mobile Legend. Tukang main Mobile Legend barudak orang ayeuna terbalik. Jadi kalau yuhyil lail bahasanya di dalam kitab itu maksudnya memakai malamnya itu untuk sholat, untuk ta'lim, untuk memberi fatwa begitu. Ya, bukan cuman gadang malam main Mobile Legend. Walahu fi kulli yaumin wa lailatin khatmun. Dan beliau itu sehari semalam pasti menghatamkan Al-Qur'an. Sehari semalam pasti menghatamkan Al-Quran. Wasalisu Abu Hanifah, yang ketiganya Abu Hanifah. Kunniya bibintihi, dikunyah dengan anak perempuannya. Wakila bidawatihi An-Nu'man ibnu Thabit bin Tawus bin Hurmuz Maliku Bani Syaiban. Fahuwa minal Arab, wakila minal Farsi. Nah, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini beliau orang keturunan Persia, ada yang mengatakan beliau itu keturunan Arab. Ya, orang Persia itu memang cerdas-cerdas juga. Dzakaro jama'atun annahu adrokan nahwa isrina sahabiyan. Telah mengatakan sekelompok ulama itu bahwa beliau menemui kurang lebih 20 sahabat. Wasami al-haditsa min tis'atin minhum, dan mendengar hadis dari 9 orang sahabat. Wahum Anas bin Malik, wa Amr bin Urais, Abdullah bin Anas, Abdullah bin Harith, Jabir bin Abdullah bin Abi Aufa, wa Wathilah ibnu Asqa, Mu'aqil bin Yasar, Abu Tufail Amir, dan Aisyah binti Ujrah. Nah, wa fadlu haula'il a'immati ashharu minasyamsi fi rabi'atin nahar.
Dan keutamaan imam-imam ini dia lebih masyhur daripada matahari. Di mana? Di fi robiatin nahar. Ya, di siang bolong begitu. Fawaladatu Abi Hanifah sanatu fawiladatu Abi Hanifah sanata samanin. Ya sudah itu mah ya. Ini nanti ini nanti ada yang siapa Imam As-Sawi itu mengaitkan ilmu numerologi dengan kelahiran, kewafatan dan jumlah umur para imam. Nanti diketahui dari situ ada bahasanya, nanti ada nilainya. Nanti nilainya ini dimasukkan ke dalam huruf, nanti akan keluar apa? Nama-nama gelar dari ketiga imam ini. Nah, misalkan ya, fawaladatu Abi Hanifah sanata samanin. Maka wiladatu Abi Hanifah, kelahirannya Abu Hanifah itu tahun berapa? Tahun 86. Ya. Tahun 86. Jumalnya, nanti kalau misalkan dijumlah 86 itu ada di dalam lafaz yakun. Wafatnya tahun 150. Jumalnya saifun. Umurnya 70 tahun. Jumlahnya sato. Jadi yakun saifun sato. Nah, jadilah pedang yang apa? Menebas begitu. Itu Imam Abu Hanifah. Itulah adalah ya. Biar saya lewat saja ya. Itu ilmu numerologi. Sebentar ya. Nah, nanti Al-Junaid. Kita balik lagi ke syarah Irsyadul Murid. Oh, ini sudah kemarin ya. Nah, kita balik lagi ke Irsyadul Murid. Kada mithlu hadzal fariq awisair fis sawabiyah wastiqamatit thariq Abul Qasim Al-Junaid Sayyidus Sufiyah ilman wa amalan. Nah, bukan hanya Al-Imam Malik. Tadi kan disebutkan Imam Malik di dalam Nazom ya. Bukan hanya Imam Malik ini. Demikian pula siapa? Abul Qasim, yaitu Al-Junaid Sayyidus Sufiyah. Beliau itu adalah imam besarnya kelompok sufi. Ilman wa amalan. Di dalam ilmu dan di dalam amal. Nah, Sufiyah ini siapa? Sufiyah ini adalah jamaatun, sekelompok orang yang mana mereka itu terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan kewaroannya, terkenal dengan kezuhudannya. Maka kalau dilihat dari segi ini, Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu adalah sufi. Jadi jangan terkecoh nih sama bahasa-bahasa sufi itu. Sufi kok i'tiqadnya mesong. Ya, salah. Sufi itu i'tiqadnya tidak akan salah. Ya. Ibadahnya pun tidak akan tidak sah. Sufi itu. Karena itu kalau i'tiqadnya nggak sah, jangankan jadi sufi. Jadi muslim aja nggak bisa. Kalau i'tiqadnya salah itu jangankan jadi sufi. Jadi muslim aja nggak bisa. Kalau dari awal punya i'tiqad ada yang qadim selain Allah, itu sudah jangankan jadi sufi. Jadi muslim aja nggak bisa, itu sudah kafir, itu sudah. Kalau dari awal sudah i'tiqad ada yang qidam selain Allah. Ya. Kalau dari awal sholatnya nggak sah, jangankan jadi sufi, jadi orang soleh aja nggak bisa. Itu udah orang fasik itu. Karena sholatnya tidak mu'tad. Tidak disifati dengan i'tidad. Sebagaimana disebutkan di dalam usul fikih. Orang yang sholatnya enggak sah itu sholatnya enggak mu'tad. Tidak dihitung. Kalau tidak dihitung berarti tidak memutuskan kepada kewajiban. Jika tidak memutuskan kepada kewajiban berarti dihitungnya tarikus sholah. Hakikotan. Tidak pada suratan. Dihitungnya itu meninggalkan sholat.
Jadi kalau sholatnya nggak sah, jangankan jadi sufi. Ya. Jadi orang soleh pun nggak bisa. Nah, Sayyidus Sufiyah ilman wa amalan, maka disebutkan di sini beliau itu Syekh Junaid adalah imamnya para sufi baik di dalam ilmu dan di dalam amal. Wa ashabuhu aidon tariquhum qawimun khalin anil bid'ah. Ya, dan ashabnya beliau juga jalan mereka itu lurus, kosong dari bid'ah. Nah, kalau ada bid'ah, pemahaman yang menyimpang, yang mana mereka itu menisbahkan dirinya kepada sufi, kepada thariqah, itu sudah salah. Ya. Kalau ada thariqah yang lebih mementingkan zikir daripada i'tiqad, itu sudah salah. Udah, ilmu tauhid ditinggalkan, zikir aja dibanyakin, sholawat saja dibanyakin, baca la ilaha illallah aja dibanyakin, udah. Nggak usah ngaji kelamaan jadi wali kalau kayak gitu. Lah itu udah thariqah sesat yang kayak gitu udah. Ya. Nggak bisa. Thariqah itu harus lurus. Lurus itu khalin anil bid'ah, kosong dari bid'ah. Ya, adapun kalau zaroh itu nggak bid'ah. Ya, ziarah, berdoa di kubur itu nggak bid'ah. Itu bukan minal bid'ah. Tapi kalau udah jaroh, i'tiqadnya masih salah, sholatnya masih salah. Nah di situ bid'ahnya itu. Karena tidak mementingkan yang fardu ain. Dairun ma'at taslimi wat tafwidi wat tabarri minan nafsi. Nah, berpusarnya itu di mana? Taslim, tafwid, tabarri minan nafsi. Jadi mengosongkan diri dari hawa nafsu. Di situ thariqah itu nanti jalannya. Wa min kalamihi radhiyallahu rahimahumullah at-tariqu ila Allah taala masdudun ala khalqih illa 'alal muktafina athar Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan kepada Allah itu tertutup atas makhluknya kecuali atas orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya mengikuti jejaknya Rasul itu? Maksudnya mengikuti jejaknya Rasul itu mengikuti apa-apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad hukiya anhu annahu qala ra'aitu fil manami anni atakallamu 'alan nas fa waqafa alayya malakun faqala ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ila Allah subhanahu wa ta'ala faqultu amalun khafiyyun bimizanin wafiyyin fawalla wa huwa yaqulu kalamun muwaffaqun wallahi. Nah, telah dihikayatkan dari siapa? Dari Syekh Al-Junaid bahwa beliau itu bermimpi. Bermimpi apa? Anni atakallamu 'alan nas. Saya ini berbicara kepada manusia. Jadi sedang khutbah gitu, sedang taklim, ya. Orang banyak. Ini atakallamu 'alan nas. Fa waqafa alayya malakun. Bukan malikun tadi, malakun. Maka ada malaikat berhenti berbicara. Ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun. Amalan apa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fakultu amalun khafiyun. Maka aku berkata, itu adalah amal yang tersembunyi dengan timbangan yang cukup. Nah, maksud dengan timbangan yang cukup itu apa? Ya ada syarat, ada rukunnya. Ya, jadi amalan yang tersembunyi dengan ilmu begitu. Kemudian malaikat itu berkata, kalamun muwaffaqun wallahi. Itu adalah perkataan yang benar demi Allah. Nah gitu. Wa'lam annahu mujma'un ala jalalatihi wala iltifata liman romahu wa ashabahu fi jumlati sufiyati bizindiqati indal khalifatil muqtadir al-abbasi hatta amarul khalifata bi ihdarihim wa darbi a'naqihim fa umsiku illal junaid fa innahu tasattara bil fiqhi wa kana yufti ala madhabi abi thawrin syaikhihi falamma basatolahumun nat'a lidorbi riqabihim taqaddama Abul Hasan An-Nuri ila Sayyaf wa kana fi akhirihim faqala Sayyaf lima taqaddamat qablahum
Faqala li authar ashabi bihayati sa'atin ba'di fabuhita as-sayyafu min qawlihi wa anhal khabara ilal khalifah fa amara bi raddihim ilal qadi fasa'alan nuri hada an masaila fiqhiyatin fa ajabahu anha thumma qala inna lillahi ibadan idza qamu billah wa idza nataqu billah ila akhir kalamih fabaka al-qadi wa arsala yaqulu lil khalifah in kana haula'i zanadiqa fama baqiya ala wajhil ardi muslimun fa khalla sabilahum rahimahullah wa nafa'ana bihim. Nah, ini nanti jangan sampai terkecoh dengan kisah-kisah sufiyah yang sesat-sesat. Karena memang sufiyah itu gini ya, dulu itu kan khalifahnya Islam nih. Nah, di dalam kekhalifahan Islam itu kan pasti mengambil salah satu dari beberapa madhab yang ada saat itu. Nah, khalifah ini nanti melihat mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang kafirnya itu harbi, mana yang kafirnya itu mu'ahad, mana yang kafirnya itu dhimmi, dan mana yang murtad. Nah, ini pasti ada apanya, kalau sekarang itu pasti ada polisinya. Nah, sehingga kemurtadan ini dia bisa hasil dari perkataan-perkataan. Orang-orang sufi ini kalau udah dalam keadaan fana, omongannya ngawur, ngelantur. Nah, jadab. Kemelanturan omongan ini dia suka dihukumi murtad. Ya. Karena memang seperti itu. Lah akhirnya banyak sufi-sufi itu mereka dipancung. Banyak dipancung. Karena si tentara-tentara ini menghukumi zahir. Ya. Sedangkan si sufi-sufi ini dalam keadaan fana begitu. Makanya kalau fana itu jangan keluar rumah. Ya, jangan sampai terfitnah dengan makom. Ya, saya itu dikasih tahu sama guru saya itu gini. Saya bilang gini, aduh saya mah kalau kena jadab, kena fana nggak mau. Kenapa? Berat urusannya itu. Ya, kalau kenapa jadab? Dia bilangnya gini, jangan gitu mintanya mudah-mudahan jangan kena fitnah kalau lagi kena jadab. Gitu. Ya udah makanya saya itu kalau lagi jadab orang tuh nyangkanya tidur. Orang jaga tidur ya. Padahal itu lagi jadab. Gak tahu kan saya pernah jadab? Gak tahu kan? Ya udah bagus, gak usah tahu. Itu mastur ya. Mastur. Jadab itu apa? Tertarik. Saya itu kalau ada randa lewat itu majdub. Tertarik itu. Ya, tertarik. Itu sedang jadab. Jangan. Mana nama betot atau iya mana? Betot atau betot? Gitu. Nah, kalau siapa Syekh Junaid al-Baghdadi, beliau itu masturun bil fiqhi. Ya, tasattara bil fiqhi. Jadi orang itu tidak ada yang melihat beliau itu menyimpang, karena memang tidak menyimpang. Dan kalaupun beliau itu sedang dalam keadaan ahwal yang tinggi ya, kita katakan fana lah gitu ya. Itu secara fikih beliau masih terjaga gitu. Masih terjaga. Jadi jadab nanti dina salat gitu tah. Ya, salat jadab. Ini omongannya enggak kemana-mana. Nah, kalau orang zaman dahulu, orang zaman sekarang itu enggak paham kalau mereka itu sedang jadab. Jadi omongannya itu difaham-fahami sama orang yang jangankan jadab. Tadi jangankan jadi wali. Muslim lo enggak. Karena i'tiqadnya salah. Difahami oleh orang yang mereka itu tidak punya i'tiqad yang benar. Nanti berkata subhani, maha suci aku. Lah itu dijadikan zikir, belegung. Subhani. Gelo kan itu nanti. Karena mun gelo ieu mah dipencit engke kamu aya khalifahna teh. Kan itu pelecehan kepada Allah. Coba subhanallahi, Allahnya dipakai ana diganti. Ya. Jadi subhani. Atau dia mengatakan ya zikirhu. Belegog atuh. Zikirhu itu enggak tahu, domir tuh enggak tahu.
Udahlah pokoknya zikirhu. Coba kalau zikir itu kan pasti ada madkur. Zikir itu pasti ada madkur. Kalau zikir itu pasti ada yang diingatnya. Lah ini orang nggak tahu apa-apa disuruh zikirhu. Itu yang madkurnya apa? Paling tahu. Tahu. Apa yang madkurnya itu? Nggak, itu kasih ilmu dulu. Nggak salah zikir hu itu tidak salah. Kalau yang zikirnya wali, kalau yang zikirnya kamu, ngapain? Zikir madkurnya nggak tahu kok. Ustaz, saya kan dikasih tahu mursyid saya, mursyid kamu itu berarti palsu itu. Mursyid odong-odong. Ilmunya nggak ada. Gitu. Karena kalau ilmunya ada itu, yang pertama kali diobrol itu bukan hu, bukan. Itu sifat 20 tuh, sing bagus. Ya, salat sing bagus. Ilmunya dulu. Hu-nya nanti. Udah umur 65, udah umur 70. Ya, baru hu-huan tuh. Jadi, soalnya nanti kalau mau mati susah, baca la ilaha illallah itu susah mau mati itu. Ya, jadi hu. Ayo nama tidak kieu keneh euy macana Quran. Sekarang itu kita masih kayak gini masih sehat, baca Quran masih bisa, baca Quran. Bukan hu. Ya. Kalau nggak punya guru itu udah deres Al-Qur'an aja. Ya mentok-mentok kalau malas ya sholawatan begitu. Ya. Halo? Sehat? Yang seberapa ya? Oh kurang seperempat, terus aja dulu ya, bentar lagi. Nah, kemudian nah ini saya baca lagi apa syarah sawinya ya. Kata Abul Qasim hadhihi kunyatuhu wa ismuhu Al-Junaid ibnu Muhammadin. Nah, jadi Abul Qasim itu adalah kunyahnya Syekh Junaid. Nama aslinya itu Junaid bin Muhammad. Sayyidut Ta'ifatis Sufiyati wa imamuhum nasya'a wa wulida bil Iraq. Beliau itu tumbuh dan dilahirkan di Irak. Wa kana faqihan ala madhabi Abi Thaurin, dan beliau itu faqih. Madhabnya madhab siapa? Madhab Abu Thawr. Abu Thawr itu mujtahid. Sekarang nggak ada, bukan Abu Thawrnya tidak mujtahid, bukan. Ilmunya tidak sampai begitu. Abu Thawrnya mujtahid, cuman ilmunya nggak sampai, usul fikihnya nggak sampai. Nanti ada beberapa makolahnya sampai, beberapa pendapatnya sampai. Makanya itu bisa dijadikan apa? Jalan keluar lah. Kalau kepepet banget itu bisa dijadikan jalan keluar. Sebagian madhab, ya. Cuman dia tidak bisa dijadikan pegangan. Madhab saya madhab Abu Thawr. Nanti kita setelah ini minggu depan ya. Setelah ini nanti kita membahas wajib taklid. Ya, wajib taklid. Wajib taklid itu termasuk pembahasan mayata'alaku bil aqaid. Dia itu ilmu yang bertalian dengan ilmu akidah. Ilmu tauhid itu masuknya. Bermad taklid itu. Ini kan membahas keadaan imamnya dulu ya. Nah, setelah membahas keadaan imamnya, wajibnya apa? Taklid. Nah, Sayyidut Ta'ifah Sufiyah wa imamuhum wa kana faqihan ala madhabi Abi Thawrin. Sohiba kholah as-sari as-sakoti. Beliau itu mensohibi kholahu, pamannya yaitu Sari as-sakoti. Nah itu kan kita kalau baca apa Risalah Kusyairiyah itu ya, ada as-Sari as-sakoti disebutkan itu. Wal Harith al-Muhasibi wa Muhammad bin Ali al-Qassab mata sannata sab'in wa tis'ina wa mi'atain. Wafat tahun berapa? Tahun 7 tambah 90 tambah 200. Gitu aja lah, enak sekarang ya, 297. Bahwa min ahlil qarni tsalits, maka beliau itu termasuk ahli kurun ketiga. Berarti setelah Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i kan 150 tuh. Apanya? Lahirnya ya. Wafatnya tahun 200 berapa? 205. Ya, kalau nggak salah 205. Nah, berarti ini setelah Imam Syafi'i. Tapi madhabnya itu yang tersebar madhabnya Abu Thawr. Di zamannya itu. Wa min kalamihi aidon, min kalamihi man ma akhadna tasawwufa anil qil wal qal lakin anil ju' wa tarkid dunya wa qatil ma'lufat
wal mustahsanat. Nih, denger nih ya. Buat sufi-sufi yang punya mursyid YouTube nih. Termasuk perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi, tidaklah kami itu mengambil tasawuf dari qil wa qol, dari perkataan. Mau jadi sufi itu bukan dengerin orang ngomong lantur, bukan. Ya, Nur Muhammad bukan untuk dibahas itu. Itu udah offside yang kayak gitu dibahas itu. Ya, zikir supaya fana, nggak ada orang zikir supaya fana tuh nggak ada. Orang zikir itu supaya dia beribadah kepada Allah. Nanti bonusnya fana, bukan dikejar. Orang zikir kok kayak siapa itu diomongin teh kemarin teh lain poho aya teh ngaranna rek ngomongkeun si eta. Saiful Karim, si Saiful Karim belegug, zikir kamu, zikir. Nanti itu di sana kamu melihat cahaya, masuk ke situ, masukkan lah nu kitu mah gelo jadina. Ya. Gila jadinya udah itu. Dan ini sudah ada korbannya, saya kenal korbannya ini. Orang zikir-zikir kayak gitu nanti halusinasi. Halusinasi gila. Ini bahaya. Bahaya. Tasawuf itu bukan dari dengerin orang ngomong, bukan. Orang ngomong itu nanti harus jelas temanya apa. Ini lagi ngaji tauhid, ini lagi ngaji fikih, ini lagi ngaji ngebersihin hati. Mana ada ngelantur ngaji itu nggak pakai kitab. Ngawur nanti. Kamu zikir, saya kasih tahu ya, ini cepat jadab nih. Bahwa yang namanya alam ini nanti tercipta dari setitik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemanapun kamu melihat di situ Allah. Kenapa kita bisa fana? Karena ini adalah Allah. Dari apa ini kalau bukan dari Allah? Maka kemanapun kita melihat, disitulah kita melihat Allah. Maka hilangkan makhluk, karena makhluk itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Beleguk begitu teh. Nah, itu udah kafir, keluar dari keimanan. Udah kalau itikadnya kayak gitu. Ini bahaya. Makanya tasawuf itu bukan ma'akhadna tasawufa minal qol wakil. Tidaklah kami itu mengambil tasawuf anil qil wal qol, dari apa yang dikatakan dan perkataan. Lakin anil ju', kalau mau jadi sufi mah gimana? Perbanyak lapar. Ya, punya duit, punya uang nih. Jadi sufi mah pengen jajan, lihat anak yatim, kasihin anak yatim, kita mah biarin, besok juga ada lagi. Kalau kita udah nggak bisa, udah lapar banget nih, udah nggak sanggup, aduh ini kira-kiranya udah lapar banget, baru nih kita makan. Kita mau makan, ngambil nasi, sebelum kita makan, kurilingkeun heula ka sadesa. Mana yang belum makan, kita bikin grup WA, yang belum makan bilang saya. Tuh sufi mah dari situ. Kalau ada orang belum makan, kita makannya nanti, biar orang dulu makan. Bukan mikir-mikir tuh kalau ada cahaya ingat Allah, masuk ke situ, masukkan ke dalam hati, nanti pancarkan kepada seluruh tubuh. Mau jadi Naruto. Eta mah ngatur cakra nu kitu mah. Mau jadi Naruto. Awas ini, hati-hati nih. Si Saiful Karim itu udah sesat itu. Ya. Dimension ku aing. Kagok bae. Tong sieun di dinya, moal asup penjara aing moal. Gara-gara nyebut si Saiful Karim moal. Ya, si eta mah geus buku sesat. Gitu. Awas tuh, hati-hati tuh. Ya, itu orang jangan sampai didengerin. Kalau mau didengerin jadikan lawak. Ya, itu buat lawakan aja. Kalau OVJ udah nggak lucu, nah nontonnya Saiful Karim itu lawak itu. Mau jadi apa? Naruto. Tuh dari apa? Dari lapar, watarkid dunia, dan dari meninggalkan dunia. Nih ya, jangan malu-maluin, kalian tuh udah kolot. Ya, tahu udah kolot. Kedeng deui paeh udah kolot ya. Ini mau lebaran senior, mau lebaran masih mikirin baju baru. Tanya sama tetangga, ada nggak anaknya yang belum beli baju? Kamu mah udah cukup atuh. Tuh.
Kalah ninggalian Sofi. Bukan dari itu. Tasawuf bukan dari ngomong-ngomong, bukan. Tanya tetangga, ada nggak yang anaknya belum beli baju baru? Ada nggak yang tetangganya yang anaknya belum beli sendal baru? Sok tanya satu-satu. 40 ke rumah sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tanya. Ada, udah kita mah nggak usah beli sendal. Tarkud dunia udah tinggalin. Emang nanti warak kita melihat baju baru. Terlebaran oke beli sih lain mah. Ya lebaran pipiluan jeung budak leutik. Ngabring, kayak pakai baju anyar. Ya, beureu nu kitu teh tinggalkan dunia. Dari situ tasawuf mah. Tinggalkan dunia. Tuh. Terus dari apa lagi? Waqat ilma'lufat wal mustahsanat, dan meninggalkan apa yang dibiasakan dan meninggalkan perkara-perkara yang dianggap bagus oleh orang. Lihat mobil apa Fortuner, tuker ke jeung angkot. Tuker ke jeung angkot. Usahakan hasilnya keur fakir miskin. Urang kumaha hafal aya eta angkot. Ini mah mobil pak bagus-bagus, ari ngomong tasawuf. Rumah pak gede-gede, ngomong tasawuf. Mereka berdalih, meninggalkan itu dari kolbu, bukan dari tangan. Koplok cek orang teh, tidak tinu leungeun wae can bisa. Dari tangan aja belum bisa ninggalin, gimana mau bisa ninggalin dari hati? Orang itu nggak punya duit, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Duit orang masih masuk ke hati. Kendaraan orang masih masuk ke hati, rumah orang masih masuk ke hati, di tangannya nggak ada. Ya di tangannya ada, duitnya ada, rumahnya ada, kendaraannya, itu minimal tiap tahun mikirin pajak. Tiap bulan mikirin token listrik. Bullshit. Bohong, ngobrolin kosong dari kolbu itu, kalau ada di dalam tangan itu. Teori-teori aja itu, nggak harus dari tangan, kosong dari, yang penting di hati nggak ada. Allah, ya. Kekanyahuan itu bukan dari situ. Tasawuf itu tinggalkan maklufat wal mustahsanat. Makanya sufi itu ada sufi yang kaya nggak? Ada, cuman bukan ghalib, bukan keumuman. Mereka itu oknum. Oknum sufi, maksudnya itu yang golongan sedikit. Bener sufi, cuman kaya. Di antaranya Imam Malik tuh. Imam Malik tuh kaya. Imam Syafi'i di akhir hayatnya kaya. Cuman kayanya Imam Syafi'i sebelum masuk ke rumahnya beliau bagi-bagiin dulu. Ini tuh kayaknya tuh kayak gitu. Duitnya banyak, cuman gak pernah lama. Ulama zaman dulu itu, misalkan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu kalau masuk ke satu kampung, itu sekampung syukuran. Karena Imam Asy'ari datang. Pengumuman, besok akan kedatangan Al-Imam Asy'ari. Hadirilah di Masjid Al-Ikhlas dari jam 8 sampai jam 2. Sekian, itu di pasar langsung. Wah, yang mau kasur gratis, Yang mau kasur tuh, lu jualan cangcut, yang mau cangcut gratis. Ditanya itu, kok di sini pada gratis kenapa? Tasyakur bin ni'mah, karena besok tempatnya mau kedatangan sama Imam Asy'ari. Coba, itu Imam Asy'ari. Gimana Imam Syafi'i? Makanya Imam Syafi'i itu kalau habis pengajian itu bawa unta banyak. Untanya bukan kosong, diisi. Cuman kalau mau masuk Mekah, udah buka tenda di luar bagi-bagiin. Balik ke rumah gak bawa apa-apa. Yang kayak gitu, kaya apa miskin? Kaya yang kayak gitu. Cuman kayanya gak pernah lama. Cuman besoknya kaya lagi. lagi. Enggak simpan di rumah itu enggak. Nah itu anak ala kulli hal itu tasawuf. Ini karena penting. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya. Apa ini? Ada pertanyaan, Cung?
Hmm. Enggak, kalau mazhab itu apa ya? Dia ada malakah kan ya. Jadi ada malakah keilmuan yang mana tatkala melihat sesuatu itu dia langsung lawazim dan bisa bertanggung jawab. Karena orangnya insaf. Jadi dia tidak melihat bahwa pendapat saya ini kalah oleh pendapat imam, begitu. Itu nanti belajar, nggak ada yang nyuruh mujtahid. Kamu jadi mujtahid, nggak ada yang nyuruh. Ya, itu sudah keinsafan begitu, keinsafan dari hati dan tatkala melihat sesuatu ditanya tentang hukum, kemudian ada pandangan, nah dia melihat pandangan Imam Malik misalkan tidak lebih tinggi daripada pandangan saya. Akhirnya beliau mengeluarkan hukum dan itu makanya mujtahid itu kalau dia mendengar pendapat, satu pendapat. Misalkan Imam Syafi'i mendengar pendapatnya Imam Malik. Di Imam Syafi'i itu langsung tergambar apa alasannya Imam Malik. Dan langsung tergambar bagaimana rod kepada pendapat Imam Malik. Dan langsung tergambar bagaimana rodnya Imam Malik kepada rodnya Imam Syafi'i. Tapi langsung tergambar lagi rodnya lagi. Jadi kadang-kadang sampai beberapa lapis begitu. Itu mujtahid. Kalau kita kan nggak enak, nggak setuju, pulang aja udah kita mah. Nah, para mujtahid itu enggak. Makanya itu ada merasakan di dalam dirinya itu keijtihadan keadaan mereka itu mujtahid. Itu ada. Ya. Lagi pertanyaan? Wah, baos lieur saya nggak tahu. Ya. Liurna teh ya saya nggak masuk gitu. Kalau misalkan masuk nggak tahu. Jadi harus dilihat dulu nih. Ini akidahnya gimana? Ya. Kalau akidahnya bagus, ya nanti omongan Mbah Awas itu bisa ditakwil sama pengikutnya itu. Kalau akidahnya bagus. Nah kalau akidahnya nggak bagus, ini nggak bakalan ngerti apa yang diomongin Mbah Awas, nggak bakalan paham. Ya omongannya itu kontroversi, tapi dia bisa ditakwil buat orang yang nggak bisa mentakwil. Nah kalau orangnya ini nggak bisa mentakwil, bahaya. Lah makanya Abah Awas ini yang dilihat bukan Abah Awasnya dulu, tapi murid-muridnya dulu. Muridnya ini orang-orang ngerti apa enggak? Nah kalau murid-muridnya ini bukan orang-orang yang ngerti, perkataan Abah Awas ini bahaya. Begitu. Karena rentan disalah artikan. Tapi kalau muridnya Abah Awas ini orang-orang yang ngerti, lah itu bisa ditakwil. Cuman nanti yang salah yang nyebarin di YouTube, itu yang salahnya nanti. Abah Awas teh Toriko di Tasik. Toriko di Tasik. Di bukan aya panut. Tahlil la ilaha illallah ban gitu. Nah, itu Abah Awas betul lepat man. Abah Awas. Nah, itu yang masukkan ke bawah, ke kanan, ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah itu mah kalau itu sanadnya aya memang ada sanadnya. Ya. Cuman yang saya tekankan itu bukan itunya, apanya dulu? Tauhidnya dulu begitu. Kalau misalkan akidahnya udah bagus, orang mau ngomong apa aja bisa ditakwil. Kalau akidahnya udah bagus. Cuman kalau akidahnya ini jelek, nanti orangnya mau ngomong apa? Saya tuh belum pernah dengar Abah Awas tuh bilang ruh qadim, enggak pernah dengar saya. Ya. Jadi perkataannya itu dia cuma mencengangkan, tapi kalau mau dibilang salah 100% itu belum nemu. Belum nemu. Kalau misalkan Abah Awas bilang ruh itu qadim, udah salah berarti sama Quran. Ya, cuman enggak pernah paling bilang gini. Lamun Abah Awas panon poe moal terbit. Pernah ngomong gitu. Lah ternyata itu maksud panon poe teh Suryalaya. Suryalaya panon poe teh. Nya maksudnya gitu. Itu bisa ditakwil. Jadi kalau omongan-omongan kayak gitu ya paling orang-orang tercengang aja. Ditanya maksudnya apa? Bukan eta lain eta maksudnya kayak gitu. Ya, jadi Abah Awas susah menghukumnya. Nanti kita lihat pengikut-pengikutnya ini. Pengikutnya ini orang ngerti apa enggak? Kalau pengikutnya ini orang ngerti, ya udah berarti bisa mentakwil mereka. Cuman yang salah ini tetap salah. Yang salahnya siapa? Yang nyebarin ke YouTube. Nanti banyak orang nggak paham. Ima jadi fitnah buat abahnya nanti, atau apa? Jadi fitnah buat abahnya, atau jadi kesesatan bagi orang yang mendengarnya begitu. Ya. Ini kita jangan dulu senggol-senggol ya, nanti kita nanti konten senggol-senggolnya kepanasan nanti. Urang tutup pula ku awasan amdal. Mohon ayo nama di malam Rebo libur heula. Nya duka sabaraha minggu nama. Malam Kamis. Malam Kamis
libur heula janten Fathul Bari paling dialihkeun ka malam naon kamari malam Jumatnya. Cuman munazarah belum ada kapan dipindahinnya begitu. Soalnya saya butuh waktu ini buat ngerapihin konten karena sekarang udah jadi kontainer. Kontainer. Konten kreator lah lila. Ya, jadi kontainer sekarang. Ya udah malam. Jadi malam Kamis libur ya, libur dulu gitu. Insyaallah oke. Hari Kamis libur lah. Oh, geus rada ngirangan jadwal aja. Hari kurang jadwal. Mudah-mudahan orang sadar diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Orang tutup kelakuan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.